Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ke-1 Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim agak panjang juga pembicaraan di antara para ulama. Baik Bismillah di permulaan Al-Fatihah atau Bismillah di permulaan sekalian surat Al-Quran, kecuali pada permulaan surat Bara'ah At-Taubah. Yang jadi perbincangan ialah apakah Bismillah di permulaan surat itu termasuk di dalam surat atau di luar surat. Pembicaraan tentang ini selanjutnya telah menjadi sebab perbincangan pula. Wajibkah imam membaca Bismillah itu dengan jahar suara keras pada sembahyang yang jahar, maghrib, isya, dan subuh, atau membaca dengan sir, tidak dikeraskan membacanya, melainkan Alhamdulillah selanjutnya saja, atau tidak dibaca sama sekali, dan hanya langsung menjaharkan Al-Fatihah. Supaya lebih mudah peninjauan kita tentang perbedaan pendapat para sarjana keislaman itu, terlebih dahulu kita kemukakan titik-titik pertemuan. Semuanya tidak ada selisih bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu memang ada tertulis dalam surat 27 An-Naml, yaitu ketika Maharani Bilqis, raja perempuan dari negeri Sabak, menerangkan kepada orang-orang besar kerajaannya bahwa dia menerima sepucuk surat dari Nabi Sulaiman yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan titik pertemuan faham mereka yang kedua ialah bahwa menurut ajaran Rasulullah SAW sendiri, sekalian surat Al-Quran yang 114 surat, kecuali surat Al-Bara'ah At-Taubah, semuanya dimulai menuliskannya dengan Bismillah itu selengkapnya, menurut yang tertulis di ayat 30 surat An-Naml itu. Maka mushaf pertama yang ditulis oleh panitia yang diketuai oleh Zaid bin Thabit atas perintah khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar itu adalah menurut yang diajarkan Nabi itu, pakai Bismillah di awal permulaan surat, kecuali Bara'ah At-Taubah. Dan mushaf Sayyidina Uthman bin Affan pun ditulis cara demikian pula, semua pakai Bismillah kecuali Bara'ah. Tentang Bismillah ada di permulaan tiap-tiap surat, kecuali surat Bara'ah atau At-Taubah, tidaklah ada perselisihan ulama. Yang diperselisihkan ialah terletaknya di pangkal surat itu menjadikan dia termasuk dalam surat itukah, atau sebagai pembatasnya dengan surat-surat yang lain saja, atau dia menjadi ayat tunggal sendiri. Golongan terbesar dari ulama salaf berpendapat bahwa Bismillah di awal surat adalah ayat pertama dari surat itu sendiri. Beginilah pendapat ulama salaf Mekah, baik fuqahanya atau ahli qiraat, di antaranya ialah Ibnu Katsir dan ulama Kufah, termasuk dua ahli qiraat terkemuka Asim dan Al-Kisai, dan sebagian sahabat-sahabat Rasulullah dan tabi'in di Madinah, dan Imam Syafi'i di dalam fatwanya yang jadid, yang baru, demikian pula pengikut-pengikut beliau, dan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad pada salah satu di antara dua katanya. Demikian pula kata Al-Imamiyah dari Syiah. Demikian pula diriwayatkan daripada ulama sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar, dan Abu Hurairah, dan ulama tabi'in yaitu Sa'id bin Jubair, Atha, dan Az-Zuhri, dan Ibnul Mubarak. Alasan mereka ialah karena telah ijma' seluruh sahabat Rasulullah SAW, dan yang datang sesudah mereka berpendapat bahwa Bismillah itu wajib ditulis di pangkal setiap surat, kecuali di pangkal surat At-Taubah. Dikuatkan lagi dengan larangan keras Rasulullah SAW memasukkan kalimat-kalimat lain yang bukan termasuk kepadanya,
sehingga Al-Quran itu bersih daripada yang bukan wahyu. Sedangkan kalimat amin yang jelas-jelas diperintahkan membacanya oleh Rasulullah sehabis selesai membaca waladdallin, terutama di belakang imam ketika sembahyang jahar, lagi tidak boleh dimasukkan atau dicampurkan ke dalam Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Ketika menulis mushaf, apatah lagi menambahkan Bismillahirrahmanirrahim di pangkal tiap-tiap surat, kecuali surat Baroah, kalau memang dia bukan termasuk surat itu. Pendapat mereka ini dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang diterima dari Anas bin Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzilat alayya anifan suratun faqara'a Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Telah diturunkan kepadaku tadi satu surat, lalu beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau sangat banyak, maka sembahyanglah engkau kepada Tuhan engkau dan hendaklah engkau berkorban. Sesungguhnya orang yang benci kepada engkau itulah yang akan putus keturunan. Di dalam hadis ini terang bahwa di antara Bismillahirrahmanirrahim dibaca senafas dengan surat yang sesudahnya. Di sini berlakulah suatu qiyas, yakni sedangkan surat Inna A'tayna yang paling pendek, lagi beliau baca senafas dengan Bismillah sebagai pangkalnya. Apatah lagi Al-Fatihah yang menjadi ibu dari segala isi Al-Quran. Dan apatah lagi surat-surat yang panjang-panjang. Dan sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tum alhamdulillah ay surat al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'an was sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha." Rawahu Ad-Daruqutni an Abi Hurairah. Apabila kamu membaca alhamdulillah, yaitu surat Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya dia adalah ibu Al-Quran dan 7 yang diulang-ulang. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayatnya. Demikianlah pendapat dan alasan-alasan dari ulama-ulama yang berpendirian bahwa Bismillah di pangkal tiap-tiap surat termasuk dalam surat itu sendiri, bukan terpisah, bukan pembatas di antara satu surat dengan surat yang lain. Tetapi satu pendapat lagi, Bismillahirrahmanirrahim di pangkal surat itu adalah ayat tunggal, diturunkan untuk penjelasan batas atau pemisah. Jangan tercampur aduk di antara satu surat dengan yang lain. Yang berpendapat begini ialah Imam Malik dan beberapa ulama Madinah, dan Imam Al-Auza'i serta beberapa ulama di Syam, dan Abu Amir dan Ya'qub dari Basrah. Ada pula satu pendapat tunggal dari Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu bahwa pada Al-Fatihah sajalah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat, sedangkan pada surat-surat yang lain tidak demikian halnya. Oleh karena masalah ini tidaklah mengenai pokok akidah, tidaklah kita salah jika kita cenderung kepada salah satu pendapat itu. Mana yang lebih dekat kepada penerimaan ilmu kita sesudah turut menyelidiki. Adapun bagi penafsir ini, terlepas daripada menguatkan salah satu pendapat, maka di dalam menafsir Bismillahirrahmanirrahim pada pembukaan Al-Fatihah, kita jadikan dia ayat yang pertama. Menurut hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni itu. Dan tidak mungkin Bismillahirrahmanirrahim di muka Al-Fatihah itu disebut sebagai satu ayat pembatas dengan surat yang lain.
karena tidak ada surat lain yang terlebih dahulu daripada surah Al-Fatihah. Karena itu, maka Bismillahirrahmanirrahim yang pada Al-Fatihah inilah yang kita tafsirkan lebih luas. Sedangkan Bismillah yang di 112 surat lagi hanya akan kita tuliskan terjemahnya saja. Sebab tentu saja membosankan kalau sampai 113 Bismillah ditafsirkan dan 114 dengan Bismillah dalam surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis dalam surat An-Naml itu. Dengan nama Allah yang Maha Murah, Maha Penyayang. Ayat 1. Artinya, aku mulailah pekerjaanku ini, menyiarkan wahyu ilahi kepada insan di atas nama Allah itu sendiri yang telah memerintahkan daku menyampaikannya. Inilah contoh teladan yang diberikan kepada kita, supaya memulai sesuatu pekerjaan penting dengan nama Allah. Laksana yang teradat bagi suatu kerajaan bila menurunkan satu perintah. Menjadi kuatlah dia kalau dia disampaikan di atas nama penguasa tertinggi, raja atau kepala negara. Sehingga jelaslah kekuatan kata-kata itu yang bukan atas kehendak yang menyampaikan saja, dan nampak pertanggungjawaban. Nabi Muhammad SAW disuruh menyampaikan wahyu itu di atas nama Allah. Dia, Rasulullah, tidaklah lebih dari manusia biasa, tetapi ucapan yang keluar dari mulutnya bukanlah semena-mena atas kehendaknya sendiri, tetapi Allah lah yang memerintahkan. Dari yang empunya nama itu dia mengambil kekuatan. Allah adalah zat yang maha tinggi, maha mulia, maha kuasa. Zat pencipta seluruh alam, langit dan bumi, matahari dan bulan, dan seluruh yang ada. Dia adalah yang wajibul wujud. Dia adalah yang wajibul wujud, yang sudah pasti ada, yang mustahil tidak ada.